Kylian Mbappé mengumumkan cabut dari PSG lewat sebuah video yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku ingin mencari tantangan baru di klub lain. Menurut laporan RMC Sport, kubu Mbappé dan Los Blancos sedang melakukan negosiasi. Kabarnya, Kylian Mbappé bakal mendapatkan kontrak berdurasi 3 musim di Real Madrid, namun, Madrid belum akan mengumumkan kepindahan Mbappé dalam waktu dekat. Los Blancos diyakini baru akan mempublikasikan kedatangan sang bintang pada awal Juni mendatang. Sementara itu, jurnalis RMC Sport menyebutkan Kylian Mbappé bakal mendapatkan gaji selangit di Real Madrid. Pemain bernama lengkap Kylian Mbappé Lotin tersebut akan menerima bayaran di angka 21 juta euro. Nilai tersebut membuat Kylian Mbappé menjadi pemain dengan gaji termahal di Real Madrid. Paris Saint-Germain telah mulai merancang siasat untuk mengamankan jasa Khvicha Kvaratskhelia, dengan mengajukan penawaran fantastis demi membujuk Napoli melepasnya. Sebagaimana dikabarkan oleh RMC Sport, pelatih PSG, Luis Enrique, telah menjadikan penyerang sayap asal Georgia tersebut sebagai rekrutan prioritas untuk meningkatkan kualitas lini serang Les Parisiens pada musim depan. Kvaratskhelia berpotensi meninggalkan Stadio Diego Armando Maradona pada musim panas ini lantaran negosiasi kontraknya dengan Napoli tak kunjung membuahkan hasil. Situasi ini membuat PSG berpotensi merekrutnya dan Les Parisiens dikabarkan bersedia untuk mengajukan penawaran bernilai 80 juta euro untuk sang pemain. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menegaskan dirinya tak takut dipecat Manchester United pada akhir musim. Terlepas dari performa anak-anak asuhnya yang merosot signifikan sepanjang kampanye 2023-2024, juru taktik asal Belanda punya alasan tersendiri di balik sikapnya yang cenderung pede menatap masa depan. Hal itu lantaran dia meyakini jajaran petinggi Setan Merah bakal menggunakan akal sehat ketika mengambil keputusan. Secara spesifik, Ten Hag menilai penurunan performa tim musim ini bukan disebabkan oleh faktor pelatih. Skuad Setan Merah dihantam badai cedera yang membuat mereka sulit menurunkan pemain-pemain kunci di sejumlah pertandingan. Barcelona menunjukkan antusiasme yang besar dalam mengamankan jasa Pedro Lima, bek kanan asal Brasil. Pemain 17 tahun itu, saat ini menunjukkan bakatnya bersama Sport Recife, tim yang berlaga di Divisi 2 Brasil. Minat seputar Lima terus meningkat di seluruh Eropa. Kini, ada anggapan bahwa Lima, dengan bakatnya, siap untuk melakukan lompatan ke Eropa, yang sudah di depan mata. Joao Marcelo Barros, Ketua Komite Manajemen Sport Recife, baru-baru ini mengungkapkan bahwa meskipun belum ada tim yang memberikan tawaran konkret, gelombang pertanyaan mengenai statusnya telah dimulai, seperti banyaknya panggilan telepon. Real Madrid memiliki sejumlah pemain yang kontraknya akan habis pada akhir musim. Salah satunya adalah Lucas Vazquez. Kini, ada kabar terkini mengenai situasi Lucas Vazquez. Menurut jurnalis Ramon Alvarez, Vazquez dan Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontrak bek serbabisa itu 1 tahun lagi. Vazquez telah membuktikan dirinya sebagai alternatif yang lebih berguna di posisi bek kanan musim ini. Oleh karena itu, Vazquez kini diklaim telah menyetujui kontrak baru berdurasi 1 tahun dengan Real Madrid dan akan terus berada di Bernabeu hingga tahun 2025. Bukan rahasia lagi bahwa manajemen Barcelona bersiap untuk musim depan, bertekad untuk memperkuat skuad dengan talenta papan atas untuk menghindari tahun tanpa trofi lagi. Namun agar hal itu terwujud, Barcelona perlu memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan satu-satunya cara hal itu bisa terjadi adalah melalui penjualan pemain. Saat ini, klub sedang mempertimbangkan tawaran untuk Rapinya, dengan proposal paling menarik datang dari Al Hilal di Arab Saudi. Potensi transfer Rapinya bisa membuka jalan bagi operasi Nico Williams sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan FFP. Selama musim ini, Pochettino telah melihat timnya menderita kekalahan telak dari Newcastle United, Liverpool dan Arsenal. Namun, ia juga menyaksikan momen-momen menjanjikan, termasuk dalam 2 laga terakhir Chelsea melawan Tottenham Hotspur dan West Ham United. Terlepas dari hasil positif tersebut, masih ada ketidakpastian apakah Pochettino akan bertahan musim depan. Menurut The Telegraph, petinggi Chelsea akan membuat keputusan akhir mengenai masa depan Pochettino ketika mereka bertemu untuk melakukan tinjauan akhir musim. Arsenal berhasil mencuri kemenangan di markas Manchester United di Old Trafford pada pekan ke-37 Premier League. Duel ini tak mudah bagi Arsenal karena Manchester United berani bermain menyerang dan selain itu permainan mereka membaik ketimbang saat melawan Crystal Palace. Pertandingan pun berlangsung ketat dan cukup intens. Beberapa peluang tercipta di pertandingan ini.
Namun hanya satu gol saja yang bisa dihasilkan yakni melalui sontekan Leandro Trossard di menit ke-20. Setelah itu tidak ada gol tambahan dan skor pun bertahan 1-0 untuk kemenangan Arsenal. Hasil ini membuat Arsenal kembali ke pucuk klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 86 angka dari 37 laga. Sementara itu Manchester United berada di peringkat 8 dengan koleksi 54 poin. Laga perpisahan Kylian Mbappe bersama PSG berakhir tidak mengenakan. PSG harus takluk 1-3 saat menjamu Toulouse dalam laga pekan 33 Ligue 1 bermain di Parc des Princes, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga kandang terakhir bagi Mbappe yang sudah berpamitan dari PSG. Ia pun membuka pertandingan dengan gemilang lewat gol yang diciptakan ketika laga baru berjalan 8 menit. Namun, Toulouse dengan cepat merespons lewat gol Tisdalinga pada menit ke-13. Skor imbang 1-1 tak berubah hingga laga memasuki jeda turun minum. Babak kedua sepenuhnya menjadi milik Toulouse. Setelah berbalik unggul lewat gol Yan Boho di menit ke-68, Toulouse semakin menjauh lewat aksi Frank Magri di menit ke-4 masa injury time. Berkat hasil ini PSG mengoleksi 70 poin dan berada di puncak klasemen. Sementara itu Toulouse berada di peringkat ke-10 dengan koleksi 43 poin.